Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 31 Maret 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Amos 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Ayat yang ke-13, sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cintai nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua di hari ini, Senin, tanggal 31 Maret 2025. Amos 4 ayat yang pertama. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah. Jadi kita patut mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena kita adalah debu tanah. Ya, tercipta dari tanah. Wajiblah kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, ya, tubuh kembali tanah dan roh kembali kepada Allah. Makanya pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, ya, di situ sudah jelas. Tubuh kembali ke tanah, ya, debu tanah, roh kita naik ke atas, ya, kepada Allah. Ya, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak-injak orang miskin. Jadi kita jangan menginjak-injak orang miskin. Ya. Orang kaya, orang miskin terbuat dari Tuhan. Tuhan lah yang menciptakan. Ya, jadi kalau ada orang miskin, kita jangan menginjak-injak. Kita harus menghargai mereka. Ya, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, di mata Tuhan duduk berdiri sama tinggi. Ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, di mata Tuhan kita semua sama. Ya, tidak ada perbedaan, Bapak Saudara. Ya, Ia mengatakan kedua tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus bersuka cita. Ayat yang ke-6, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan dan segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediaman, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, sama seperti bangsa Israel di Mesir. Ya, dituntun oleh Musa. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan kasih rencana yang indah untuk mereka menuju ke tanah Kanaan, paling susu dan madu sana, Bapak Saudara. Demikian juga kita. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan di bawah kolong langit ini. Ya. Ayat yang ke-7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota-kota, ke atas kota yang lain, yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ya. Jadi Tuhan ini kasih hujan. Di kota yang satu tidak ada hujan, di kota yang lain ada hujan. Ya. Itu suka-sukanya Dia, suka-sukanya Tuhan. Ya. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Bayangkan hujan di satu kota ada, kota yang lain tidak ada. Ya. Ya. Kalau Tuhan mau kasih semua kota, ya bisa. Ya. Karena Dia Maha Pencipta. Ya, kenapa Dia bisa begitu? Karena Tuhan melihat hati kita supaya kita sadar dan bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Ya, ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kehujanan, menjadi kering. Jadi ladang yang lain kena hujan, ladang yang lain tidak kena hujan, kering. Ya, itu penghukumannya. Maka itu kita harus berbalik kepada Tuhan. Karena kita kerja, kita tidak diberkati. Ya. Karena kita lupa Tuhan. Atau ambisius. Tapi kadang juga orang yang mengandalkan Tuhan, bekerja apa adanya, diberkati Tuhan. Ya. Itulah Tuhan kita, yang tidak bisa dibohongi. Ya. Kita membohongi sesama, Tuhan tidak. Ya.
malah kita dihukum double. Ya. Ayat yang ke-8, penduduk tiga kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Bayang, orang minum air tidak menjadi puas. Ya. Karena kenapa? Ya karena mereka memerintah, tidak mau ikuti aturan Tuhan. Akhirnya minum air juga tidak puas, makin haus lagi. Ya. Karena rohaninya kudat. Makanya firman Tuhan harus dibaca. Ya. Baca dan lakukan. Ya. Saya sangat bersyukur saya hari ini hari yang ketiga. Ya. Biar lancar baca. Tapi ibu juga begitu, baca saja. Kita gunanya dibaca, dilakukan. Praktek. Ya. Tetapi mereka tidak menjadi puas minum. Kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi harus berbalik kepada Tuhan. Ya. Itu poinnya, Bapak Saudara. Kalau mau sehat, sakit penyakit sembuh, miskin jadi kaya, ya. Dan lain sebagainya. Ayat yang 9, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggur. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan memukul hama penyakit gandum-gandum. Gagal. Ya, tetapi mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mati sia-sia. Ya, Bapak Saudara. Jadi intinya kita harus sadar. Ada waktu sadar. Ya. Kalau belum bertobat, sadar. Jangan diulang-ulang. Upah dosa adalah maut. Mati tak terasa. Ya, Bapak Saudara. Ya, coba Bapak Ibu lihat di Thailand, Myanmar. Mereka kena musibah gempa. Itu alam. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Ya. Memang banyak bantuan masuk di sana. Tapi kasihan, harta benda mereka hilang. Itu supaya sadar, oh ada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti sengsara. Angin badai, ya. Tanah longsor, gempa bumi. Itu di Thailand ya masa itu. Ya. Sudah mencapai 2.000 orang. Ya, berita 2-3 hari, malah tambah lagi. Belum yang hilang, dari bawah Tuhan. Jadi kita yang hidup itu kita diberi panjang umur. Tuhan masih mau memakai kita untuk hidup ada kelangsungan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-13, ayat yang terakhir, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkan, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi Tuhan Allah itulah namanya. Ya, yang membentuk gunung-gunung, ya, langit dan bumi. Ya, Tuhan bentuk semua itu tanpa disadar kita. Nafas Tuhan kasih gratis, tanpa oksigen. Ya. Angin Tuhan kasih. Ya, Bapak Saudara. Itu Tuhanlah yang membuat semua itu. Ya. Di mata Tuhan banyak jalan. Ya. Ada satu jalan tertutup, Tuhan buka banyak jalan. Kita jalan terus, selebar-lebar, ya. Seluas-luas, enteng. Ya, itulah hidup kita kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dengarlah suara Tuhan dengan kekuasaan Roh Kudus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada Senin tanggal 31 Maret 2025 di Amos 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basang yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada Tuhan, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.